Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana yang kita kutip tadi dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari juga. Patut untuk diketahui bahwa mendakwahi para pembesar-pembesar adalah metode dakwah yang benar. Jadi tidak ada yang menyalahkan. Jadi dakwah itu kan apa bahasanya, up to bottom. Ya, atas didakwahi, bawah juga didakwahi. Jangan dipisah-pisahkan, Pak. Ya begitu juga menyampaikan kebenaran. Ya kebenaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali, duduk sesaat, beriktikaf sementara untuk bersama-sama menelusuri, mengkaji, memahami, menghayati beberapa ayat dalam Al-Quran. Semoga niat baik kita, amalan yang kita lakukan di pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah subuh, semoga menjadi catatan-catatan amal soleh bagi kita semuanya, akan menambah keberkahan kehidupan kita. Salawat teriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan mengkaji bersama-sama juz amma, surah-surah yang terdapat pada juz 30, dan kita akan mengawali pagi hari ini memasuki awal surah Abasa. Nah, sebelum kita mengkaji bersama-sama seperti biasa, terlebih dahulu kita akan membaca surah Abasa dengan harapan mudah-mudahan sesering kita mengulang akan menambah kemampuan kita untuk bisa menghafal. Sekaligus tentu harapan kita adalah setiap huruf yang kita baca akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita akan memasuki tafsir surah Abasa. Setelah pada pertemuan yang pertama kita sempat membahas tentang nama surat, kandungan surat, asbab nuzul surat, dan beberapa hal terkait dengan muqaddimah surah Abasa. Yang mudah-mudahan kita berharap dengan muqaddimah itu sedikit tidak ada gambaran bagi kita semua sebelum memasuki secara rinci kajian-kajian per ayat dari surah Abasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Abasa wa tawalla. Abasa, sebagaimana kita pahami makna abasa secara etimologi atau maknanya secara sederhana,
yaitu jama'a, mengumpulkan, al-jalad, kulit, baina ainaihi wa jabhataihi, mengumpulkan kulit di antara mata dan kening. Artinya bahasanya, bahasa gampangnya, mengerutkan kening, mengerutkan jabhah. Mengerutkan, kalau mengerutkan itu berarti kan berpikir ya. Bisa terlihat, setiap orang itu bisa terlihat dari wajahnya. Wajah bahagia, wajah sedih, wajah banyak masalah. Itu kan bisa dilihat dari raut wajah. Maka kenapa seringkali Allah menggunakan kalimat wujuhu yawma idzin untuk menggambarkan sisi manusia. Wajah. Kalau ingin melihat seseorang, lihat wajahnya. Ya, meskipun kadang-kadang wajah juga bisa menipu. Tapi tidak lama wajah itu bisa menipu karena ada batasnya. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kalimat abasa, maka ini menunjukkan gerak-gerik sifat, ya. Karena kadang apa yang diperlihatkan oleh seseorang itu seringkali menjadi manifestasi dari pribadinya. Siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu paling tidak menjadi informasi akan kepribadian seseorang. Ya. Walaupun ini terkait dengan wajah abasa, maka menggabungkan antara apa yang ada di antara dua kening. Ini sebagaimana yang kemudian dikutip di dalam Qamus Lisanul Arab, kamus bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia lebih sederhana, yaitu dengan bahasa mengerutkan dahi. Nabi SAW mengerutkan dahi saat itu, yang kemudian diterjemahkan kembali dalam makna yang lain, diteruskan dengan berbuka masam. Bukan hanya itu, watawalla, Nabi juga dalam keadaan berpaling, menolehkan wajahnya melihat ke arah yang berbeda. Ya. Jadi tidak fokus pada pandangan itu, tapi menolehkan pandangan. Watawalla, ini bahasanya watawalla. Nah, pada hakikatnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah gambaran yang ada pada setiap orang. Ya. Bukan hanya manusia biasa, tapi juga manusia istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengerutkan wajah, memalingkan wajah ke arah satu arah dan membelokkan ke arah yang lain, itu hal yang wajar kan? Bukan aib. Ya, namanya orang berpikir yang mengkerutkan wajah, ya berpikir. Ini kalau orang berpikir tanda hidup kan? Kalau nggak berpikir berarti nggak hidup gitu. Jadi ada daya yang kemudian dikeluarkan. Sebenarnya pada hakikatnya kalau hanya sebatas ayat ini hal yang wajar. Karena setiap orang punya masalah, setiap orang punya beban pikiran, setiap orang punya cara untuk menyelesaikan problem. Akan tetapi ini menjadi sebuah aib ketika ayat yang kedua disambungkan, anja'ahul a'ma, karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Nah, ini yang jadi problem. Jadi problemnya itu ketika masuk pada ayat yang kedua, bukan pada ayat yang pertama sesungguhnya. Meskipun tentunya yang kedua ini qarinah dari ayat yang pertama. Ya. Tiba-tiba Allah mengatakan abasa wa tawalla tanpa iling-iling, tanpa asbab, tentu tidak. Maka dilanjutkan dengan kalimat anja'ahul a'ma. Nah, menurut ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketengahkan, ada dua kelompok yang mengetengahkan pandangan mereka terkait dengan konteks ayat ini. Bagi ahlu sunnah,
Dan ulama secara umum menegaskan bahwa ayat ini memang mau tidak mau, pahit atau tidak pahit dikatakan, dan sebenarnya ini bukan aib, yaitu teguran yang Allah turunkan terkait dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka asbab nuzul surat ini adalah terkait dengan teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ulama-ulama Syiah menolaknya. Karena Imamiyah, Itsna Asyar diantaranya ulama-ulama Syiah menolak. Mereka mengatakan Rasulullah itu iffah, Rasulullah itu orang mulia, Rasulullah itu nggak mungkin memiliki kesalahan. Tapi tentu bagi kita, pandangan kesalahan itu bagi siapapun hal yang wajar. Kesalahan itu adalah hal yang wajar. Selama dia diciptakan oleh Allah dan bukan Allah, maka potensi salah itu ada. Jangan kita anggap kemudian para nabi tidak memiliki kesalahan. Hanya saja sikap Allah kepada para nabi dengan sikap Allah kepada kita tentu berbeda. Terlebih kepada Nabi Muhammad, ismatun minadz dzunub, dia terampuni dari dosanya. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sejarah, dalam banyak peristiwa juga pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan. Contoh diantaranya kemarin kita sampaikan terkait dengan Usara Badrin, tentang tawanan-tawanan perang Badar. Sikap Nabi kan sempat keliru di situ. Ketika dia memilih pilihan Abu Bakar untuk mengambil upeti dari orang-orang yang ditawan. Padahal sebenarnya Allah itu menetapkan bahwa pilihan yang tepat itu adalah pilihan Umar bin Khattab. Hanya saja afallahu anka. Tapi kalimat di awalnya adalah Allah memaafkan untukmu. Ya. Dan itu bahasanya bukan untuk kita, tapi bahasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan yang lain pernah nggak dilakukan oleh Nabi terkait dengan ibadah? Ya pernah. Nabi Muhammad salat asar tapi kemudian salat 2 rakaat, sehingga sahabat Dzul-Yadain kemudian bertanya kepada Nabi tentang apakah aqsartas salat, apakah engkau mengqasar salat ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah nggak mengqasar, tapi lupa. Sehingga Nabi melanjutkan salat rakaat ketiga, rakaat keempat, lalu kemudian salam, lalu kemudian sujud sahwi, lalu kemudian salam kembali. Nah, kenapa ini terjadi? Tentu hikmah. Ketika kita memandang satu problem dan kita fokus terhadap masalah itu, maka tidak akan mendatangkan banyak kebaikan. Tapi ketika masalah itu ada, tapi fokus pada hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang akan mendatangkan banyak kebaikan. Maka tentu salah satu di antara hikmah, kata para ulama, ketika kita salah melakukan atau hal yang serupa kita lakukan, maka kita sudah memiliki referensi. Oh ternyata kalau salah begitu begini loh Rasulullah contohkan. Nah ini memang sengaja, desain Allah itu luar biasa buat kehidupan kita. Dan ternyata khitab Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan satu ayat, ada satu kaidah-kaidah yang ada di dalam kaidah ulumul Quran, ya, bahwa kaidahnya adalah ketika sesuatu itu terjadi kepada seseorang tapi hukumnya berlaku bagi semua orang. Ini memang erat hubungannya dengan Nabi Muhammad, khusus berlaku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika Allah menegurnya. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Rasulullah kemudian mengerutkan dahinya, berpaling untuk tidak memperhatikan seseorang yang datang kepadanya, dan kebetulan yang datang itu adalah a'ma, orang yang buta. Maka menurut banyak riwayat, A'ma ini adalah seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum. Ya, bernama Ummi Maktum. Ummi Maktum ini adalah putri dari orang yang juga membesarkan Khadijah, menyusui Khadijah. Jadi tidak jauh, ya, orang-orang terdekat. Dan kalau kita berbicara tentang Ummi Maktum, subhanallah, ini salah seorang sahabat istimewa yang buta tapi kemudian dinobatkan menjadi muadzin. Yang buta tapi beberapa kali sering mewakili Nabi SAW menjadi imam saat Nabi meninggalkan kota Madinah. Dan ini juga menjadi sebuah alasan bahwa orang yang tidak melihat itu sah nggak jadi imam? Sah.
selama aqra'uhum, selama mereka itu paling baik bacaan Qur'annya, hafal, dan juga afqahuhum, selama mereka itu adalah orang yang faqih terhadap ilmu yang terkait dengan salat. Nah, kita tidak berbicara tentang hukum fikihnya karena kita masih berbicara tentang sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali, seorang sahabat yang buta ketika datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi saat itu sedang berdakwah. Nabi sedang berdakwah. Dan kebetulan yang didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuka-pemuka Quraisy saat itu. Maka nanti ini ranah ijtihad. Jadi ada upaya pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya kalau kita berpikir secara logik, ini kayaknya nggak salah Nabi. Kenapa nggak salah? Ijtihad beliau begini. Ketika beliau berdakwah kepada orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang besar saat itu, dia berharap kalau mereka memeluk Islam, maka besar harapannya Islam itu akan tersebar kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka. Anggap aja misalkan Abu Jahal punya banyak kroni-kroni, teman-teman. Lah kalau Abu Jahal sudah memeluk Islam, kira-kira yang lain ikut nggak? Pengaruhnya besar. Nah, ini ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam beberapa riwayat-riwayat disebutkan siapa sih sesungguhnya yang didakwai oleh Nabi saat itu. Mereka itulah pembesar-pembesar Quraisy. Dalam beberapa riwayat disebutkan dia adalah Utbah bin Rabi'ah. Lalu kemudian ada juga Umayyah bin Khalaf, ada juga Abu Jahal bin Hisham, ada juga kemudian saat itu Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi kemudian nama-nama yang tertulis, tapi ini sudah representasi dari para pemuka-pemuka Quraisy saat itu. Ya. Tapi tidak disebutkan Abu Lahab di situ. Nah, apa yang kemudian kita sampaikan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagaimana yang kita kutip tadi dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari juga, patut untuk diketahui bahwa mendakwahi para pembesar-pembesar adalah metode dakwah yang benar. Jadi tidak ada yang menyalahkan. Jadi dakwah itu kan apa bahasanya, up to bottom. Ya, atas didakwahi, bawah juga didakwahi, jangan dipisah-pisahkan, Pak. Ya, begitu juga menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran juga harus disampaikan kepada yang bawah. Grassroots kebenaran juga mesti disampaikan kepada para pembesar, karena urusan kebenaran itu harus disampaikan kepada siapapun. Nah, dakwah juga sama. Jadi dakwah itu nggak pilih-pilih kasih, kepada siapapun kita dakwahi. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pembesar-pembesar itu yang dielu-elukan saat itu, ya, yang memiliki status sosial yang tinggi, bahkan mereka itu adalah para majikan-majikan dari budak-budak mereka. Nabi berharap para pembesar-pembesar itu bisa masuk Islam. Maka jelas anak buah yang berada dalam kekuasaannya juga akan paling tidak besar pengaruhnya untuk ikut memeluk agama Islam. Nah, hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah juga sebenarnya bukan hanya sekali Nabi lakukan, banyak kali. Ingat kisah ketika Nabi ke Taif. Ketika Nabi ke Taif, pertama kali yang ditemukan oleh Nabi itu adalah para pembesar-pembesar, 3 tokoh. Dan dia dakwahi. Harapannya kalau Nabi sudah diberikan lisensi, legitimasi untuk bisa berdakwah, kan akan mengurangi penghalang. Tapi kalau para pemuka-pemuka itu tidak Nabi tidak mendapatkan lisensi dari mereka, jelas akan tertutup jalan dakwahnya kan. Meskipun sesungguhnya ketika ke Taif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah, beliau diusir juga, karena dari awal dakwahnya kepada para pembesar juga sudah ditolak, Pak. Sehingga sulit bagi Nabi untuk menembus rongga-rongga masyarakat saat itu. Ya, begitulah Nabi, dan itulah serba-serbi dari sebuah dakwah. Maka ketika kita menyampaikan sebuah dakwah, urusan ditolak dan diterima itu hal yang biasa.
Jadi jangan sampai kita berharap kita mulia lalu kemudian saat kita ceramah semua orang menerima. Enggak bakal. Orang Nabi aja yang kalimatnya baligh, Masya Allah, luar biasa. Kalau beliau berbicara orang bisa menangis. Kalau beliau berbicara orang langsung berpikir dengan kalimat-kalimat indahnya. Ya tenab, kalimatnya sedikit tapi memiliki makna yang luas. Kalau kita kan kalimatnya banyak tapi nggak ada isinya. Kalau Nabi itu sedikit kalimatnya tapi luar biasa. Saat sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada aku, apa yang harus aku lakukan? Apa jawab Nabi? Kalimatnya sedikit, la taghdab, jangan marah. Itu kalau dikaji jangan marah itu luar biasa, Pak. Ahli-ahli sekarang mengkaji kenapa tidak boleh marah, itu bisa jadi satu buku itu. Nabi cuma berpesan la taghdab, faraddada miraran faqala la taghdab. Nanya terus, apalagi ya Rasulullah, jangan marah, apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Nabi sedikit kalimatnya, tapi ketika seseorang itu merenungkan maknanya luar biasa. Ada orang pernah masuk Islam kepada Nabi SAW. Ini contoh. Seseorang datang kepada Nabi SAW lalu kemudian ingin memeluk agama Islam. Jadi bahasanya ingin taubat, ingin memeluk agama. Tapi kemudian dia sadar bahwa perbuatannya luar biasa. Jadi kalau bahasa kita, tidak ada maksiat yang tidak pernah dilakukan. Sehingga kemudian datang kepada Nabi SAW. Lalu setelah bertanya, apa yang mesti aku lakukan ya Rasulullah SAW? Maka Nabi coba bertanya, hal tu'ahiduni ada tarkil kadhib? Maukah engkau berjanji kepadaku untuk meninggalkan dusta? Baik ya Rasulullah, baik, itu saja. Jangan tinggalkan dusta, artinya jujur. Jadi satu kuncinya jujur aja. Orang ini berpikir Islam begitu mudahnya ya, cuman jujur doang kok. Tapi apa akibatnya? Efeknya, setelah dia pulang dia berpikir ternyata kejujuran itu akan mampu melahirkan banyak kebaikan. Ya kan? Alika bisidqi fa as-sidqa yahdi. Sesungguhnya hendaknya kalian jujur, karena jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mendatangkan surga. Cukup kalimat Nabi, hal tu'ahiduni ada tarkil kadhib? Faqala na'am. Baik ya Rasulullah, aku siap. Ternyata setelah dia pulang dia ingin melakukan maksiat, dia berpikir, lah kalau Nabi nanya bagaimana ntar? Apakah kamu bermaksiat? Ya Rasulullah, saya berzina. Ya kan kepikir olehnya. Akhirnya kalau saya berbohong, nggak mungkin. Nah ternyata dengan pesan Nabi yang sangat pendek itulah mampu merubah sikap manusia itu. Nah ini beberapa contoh-contoh. Tapi ternyata Nabi SAW pun ditolak. Waman minhum yaruddu raddan jamilan, wa minhum man yaruddu raddan qabihan. Jadi dakwah Nabi itu ada yang menerima, ada yang menolak. Menolak terbagi menjadi dua, menolak dengan baik, ada yang menolak dengan tidak baik. Yang menolak dengan tidak baik salah satunya adalah Abu Lahab, paman kandung Nabi SAW. Ini orang yang luar biasa, sehingga satu-satunya orang yang masih hidup tapi sudah disebut dia menjadi ahli neraka. Dari mana kalimatnya? Dari kalimat surah Al-Masad, surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Selanjutnya, sayasla naran dzata lahab. Lihat kalimatnya. Orangnya masih hidup nggak waktu itu? Masih hidup. Jadi ada orang yang dikabarkan masuk surga sebelum wafat, ada orang yang dikabarkan masuk neraka sebelum wafat. Kalau kita masuk mana? Belum ada kabar. Belum ada kabar, tapi janji Allah bahwa orang yang beriman insya Allah akan mendapatkan ganjaran surga. Insya Allah. Ini hamparan. Jadi Abu Lahab itu sudah dikasih garansi, sehingga mau didakwahin bagaimanapun juga susah. Karena memang sudah ditetapkan, sudah distempel bahwa dia menjadi penduduk neraka. Karena apa? Karena sikap kerasnya terhadap penolakan dakwah Nabi. Sampai diriwayatkan dimanapun Nabi berada mesti ada Abu Lahab di situ. Sampai gorong-gorong bahasanya tanda kutip, sampai gang-gang kecil dakwah Nabi mesti ada Abu Lahab di situ. Dan itu banyak riwayat yang menyebutkan. Ya, baik, kita akan sambung. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi metode-metode ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, bukan hanya ketika berada di Madinah saja, ketika Mekah saja, ya.
Maka tatkala Nabi SAW sedang berkonsentrasi berdakwah menghadapi para pemuka-pemuka, itu kan semua ya, jadi bazlul juhdi, semua kesanggupan, kesungguhan, tata cara dilakukan oleh Nabi SAW. Ada harapan terbesit di dalam jiwanya bahwa mudah-mudahan ini berhasil. Dengan keberhasilan ini maka Islam akan semakin meluas. Ya, jadi nggak salah sebuah ijtihad yang dilakukan itu. Nah, tiba-tiba datanglah Ummi Maktum yang buta, dan menurut riwayat-riwayatnya memotong pembicaraan Nabi SAW. Di dalam tafsir Tabari dikatakan arsyidni ya Rasulullah, berikan petunjuk ya Allah, irsyad, berikan petunjuk, bimbing aku ya Rasulullah. Nabi sedang dakwah. Kira-kira sikap wajar nggak, Win? Kalau manusia biasa wajar nggak, Pak? Bapak lagi ngomong, ada yang datang, pengemis, Pak, boro-boro minta duit misalkan. Ini lagi konsentrasi Pak Amin lagi sama kloni-kloni ini, lagi ngobrolin bisnis misalkan. Wah, ini jangan kita akhirat, ada urusan dunia ya. Ada yang datang, Pak, nyela-nyela itu Pak, jengkel kagak? Ini fitrah Pak, manusiawi. Ini jadi cuman tidak dibahasakan Pak. Ini orang nggak tahu, orang lagi serius apa ya? Diulang lagi, Pak, bimbing saya Pak. Kan ada momennya, nanti sebentar dulu, itu bahasanya. Tapi Nabi tidak berucap, hanya memalingkan saja, mengkerutkan dengan harapan dia paham maksudnya gitu. Tapi ternyata sikap itu juga menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatian Allah tanda kutip bahwa ternyata sikap seperti itu pun adalah sikap yang tidak baik. Coba Pak. Nah, kira-kira kalau udah sikap gitu aja nggak baik, apalagi sikap kita. Orang minta-minta dihardik, ngasih kagak, ngomel iya. Kan di rumah kadang, assalamualaikum Pak, ya Allah, mending kalau ngasih Pak ya. Orang diceramahin 1 jam, habis diceramahin dikasih nggak? Kadang nggak juga. Jadi bahasa kita memang luar biasa. Ini pelajaran luar biasa, akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Jadi bagaimanapun juga, maka kita tetap konsentrasi untuk memperhatikan semua pihak, itu penting. Ya, kita sambung. Ini yang membuat Nabi SAW kemudian berbuka masam, karena sedang konsentrasi berdakwah, tetapi tiba-tiba dipotong oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Sibuk, kenapa? Sibuk untuk mendakwahi Ubay bin Khalaf. Dan saat itu memang yang hadir itu luar biasa, saudagar-saudagar kaya, para pemuka. Ya, karena Ubay bin Khalaf itu kan seorang saudagar kaya. Ya, sekelas lah dengan Khadijah dan lain sebagainya, kelasnya itu. Jadi kalau udah kelas-kelas tinggi itu bisa masuk, besar harapannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika dalam qiraah yang lain kemudian dibaca anja'ahul a'ma dengan tambahan hamzahnya hamzah istifham, anja'ahul a'ma, itu dalam qiraat. Tapi kita tidak membahas banyak qiraat, tapi cukup yang populer qiraat Asim, Antarik, Warsh, yang kemudian sampai kepada kita itu adalah anja'ahul a'ma, ya, yang artinya bersama, apakah ada orang buta yang kemudian saat itu kemudian, sehingga artinya menjadi apakah ada orang buta yang datang. Maka Allah Subhanahu wa taala memakai kata orang buta, bukan menggunakan Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi subhanallah, jadi yang buta yang datang dengan tidak menyebutkan namanya ini dalil bahwa sesungguhnya boleh menyebut aib seseorang, ya, bukan dengan tujuan mencela, tetapi untuk kemaslahatan tertentu. Anja'ahul a'ma, ada orang buta yang datang, tapi upayakan tidak menyebutkan nama, jadi lebih baik. Jadi ada orang yang datang buta dalam kondisi ingin menjelaskan sesuatu, selama itu menjadi maslahah. Ya, berbeda dengan menyebut nama-nama dalam Al-Quran yang memang Allah sudah tegaskan azab baginya, bahkan membacanya jadi ibadah gitu.
Ya kalau kita baca tabbat yada ibadah apa enggak? Ibadah. Padahal kan ada Abu Lahab di situ. Ya iya. Jadi ada surah-surah yang memang kalau dibaca itu menjadi ibadah buat kita semuanya. Nah, termasuk surah Al-Lahab jika dibaca menjadi ibadah. Padahal menyebut aib seseorang, tapi aib yang sudah mendapatkan legitimasi aib dari Allah dan itu menjadi kesalahan dan itu menjadi maslahah buat kita semua, maka bukan hanya diperbolehkan tapi diperintahkan. Kenapa? Untuk mengingat dan mengingat kembali tentang peristiwa-peristiwa itu sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kata-kata a'ma di sini menjadi kata ganti yang sesungguhnya di dalam riwayat itu adalah a'ma itu yang buta itu adalah Ummi Maktum. Ya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita sama-sama sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keliru. Tapi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyikapi kesalahan kekhilafan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan langsung menegur Nabi. Biasanya kan kita menegur langsung khitabnya langsung kita. Kemarin pernah saya sampaikan, mestinya kalau Allah menegur langsung bahasanya abasta wa tawallaita. Tapi pakai uslub pola bahasa yang luar biasa indahnya. Abasa wa tawalla. Dia mengerutkan dahi dan dia berpaling. Padahal itu adalah yang melakukan kekeliruan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa uslub ini adalah bahasa yang luar biasa indahnya. Allah tidak mengatakan dan menyalahkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau bermuka masam. Jadi kalau bahasa Arabnya kan menggunakan fi'il madhi abasta wa tawallaita. Tapi Allah menggunakan kalimat kata ganti. Ya, abasa wa tawallaita. Kalau abasta engkau fi'il mudhari. Tapi kalau abasa wa tawalla kata gantinya dia. Ya. Allah menggunakan ini. Dan ini ternyata di dalam bahasa Arab khususnya terkait dengan ayat ini, Masya Allah. Jadi kata para ulama, inilah bentuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Nabi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu terhadap orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, maka santunlah engkau berbicara. Ya, santun berbicara. Pernah ada seorang sahabat pernah menyampaikan kepada saya terkait dengan bagaimana sikap satu ulama dengan ulama yang lain ketika di Syria. Teman saya kebetulan adalah mahasiswa. Dia melihat ketika seorang khutbah Jumat ada kesalahan yang dilakukan olehnya, kesalahan yang mungkin berbeda sudut pandangnya, tapi ternyata luar biasa. Jadi setelah khutbah turun baru dia mendekat lalu menyapa assalamualaikum dengan bahasa yang santun, tidak mencaci, tidak memaki, tapi mencari solusi. Jadi kalau di Indonesia kan luar biasa, kadang-kadang ada khutib yang salah langsung ditunjuk ke jadi salah gitu. Jadi ini kan sikap bagaimana menghormati orang lain. Ini disebut dengan at-tasamuh, saling menghormati. Baik, kita sambung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ganti orang kedua, melainkan orang yang ketiga, tidak menggunakan orang tapi orang ketiga. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Dan ini bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sampaikan saat ini. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi sallallahu pernah mengharamkan. Jadi beberapa hal Nabi pernah salah, sehingga kemudian lihat surah Tahrim ayat 1. Nabi SAW pernah dalam satu riwayat mengharamkan madu, pernah satu riwayat, sehingga kemudian dalam konteks tertentu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, lihat surah Tahrim ayat 1 saat Allah kemudian mengatakan ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma wahallallahu laka ibtagha mardat azwajika wallahu ghafurur rahim. Jadi kenapa engkau menghalalkan, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah?
Jadi sebaliknya, ya. Jadi kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Maka dalam kesempatan lain, tatkala ada sebagian dari kaum muslimin, Bapak sekalian dan Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ikut berperang, ya, tidak ikut berperang dengan dalih macam-macam. Saya baru menikah lah, perang kabut ya, panen lah, bahkan sampai mereka berkata, aku tidak mungkin ikut berperang karena musuh-musuh kita itu wanita-wanitanya cantik-cantik. Kalau seandainya nanti kita menang, lalu kemudian mereka itu kita dapat tawanan, aku nggak sanggup berperang, takut niat saya salah, gitu. Jadi bahasa-bahasa alasan mereka nggak ikut berperang karena wanita-wanitanya cantik, nanti mereka takut salah niat, jadi bukan niat berperang tapi pengen tawanan wanita cantik. Ini kan hujah, alasan doang mereka pakai itu. Tapi karena memang Nabi SAW, mohon maaf, bukan Allah yang bisa menelusuri setiap hati manusia, maka saat itu apa yang terjadi? Ya, Rasulullah SAW bersikap husnuzon kepada mereka, memaafkan mereka. Bahkan Nabi mengizinkan mereka untuk tidak ikut berperang. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat surah Taubah ayat 43, di mana Allah kemudian mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Rasulullah kemudian disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Bahasanya Allah memaafkanmu, artinya Nabi salah enggak? Salah. Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang bersama kalian sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Maka dalam ayat-ayat berikutnya nanti kemudian Allah sampaikan, dah, kalau mereka izin nanti macam-macam bentuknya orang-orang munafik itu jangan izinkan, nggak usah izinkan. Aku nggak ikut ya Rasulullah, nggak usah izinkan. Kenapa? Karena setelah itu engkau akan lihat, engkau izinkan atau tidak engkau izinkan, mereka nggak ikut berperang. Bisa dipahami nggak ayatnya, Pak? Jadi Nabi mengizinkan saat itu. Allah tegur, afallahu anka, Allah maafkan. Mestinya jangan kau biarkan mereka nggak ikut berperang, suruh ikut berperang. Tapi Allah memaafkan karena bisa jadi Nabi husnuzon sama mereka yang izin. Ini beberapa yang saya sampaikan ini terkait dengan beberapa hal menjadi contoh sehingga kita tidak menganggap ini hal yang tabu pada diri Nabi SAW. Oh, Nabi nggak mungkin salah. Iya, ismah. Nabi menegur Nabi Muhammad, Nabi memaafkan langsung pada saat itu. Lihat. Nah, dari dua ayat ini bisa kita ambil hikmah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, secara umum agar kita bisa memahami. Setelah Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, lalu sampai kemudian pada ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu kan kalau seandainya mereka ingin mensucikan diri mereka, mereka ingin menjadi orang baik, saat datang kepada engkau berarti mereka butuh, sehingga seakan-akan Allah mengatakan jangan kau abaikan mereka itu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kemuliaan itu ada pada mana, pada orang yang pemuka Quraisy atau orang-orang yang seperti itu. Ya, bahkan kemudian dalam beberapa ayat-ayat Nabi SAW, Nabi kemudian mengatakan jangan engkau tinggalkan orang-orang miskin itu disebabkan karena engkau konsen terhadap orang-orang kaya itu. Kenapa? Karena bisa jadi mereka itu lebih mulia, yang senantiasa bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah setiap pagi dan petangnya. Maka jangan kemuliaan itu dilihat dari sisi harta, status sosial, apapun. Karena lagi-lagi kemuliaan itu kembali kepada ketakwaan seseorang. Nah, teguran apa yang disampaikan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita pastikan bahwa ayat ini adalah teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus bagi umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mesti seharusnya kita bersikap kepada orang lain, terutama kepada mereka yang secara status sosial itu rendah. Jadi jangan pernah membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang punya derajat tinggi dengan punya derajat yang rendah. Bahkan saat kita memuliakan orang yang rendah, saat itulah Allah akan memuliakan kehidupan kita.
Maka ini pesan. Jadi Allah sama sekali tidak pernah menimbang manusia dengan ketenaran. Allah tidak pernah menimbang manusia itu dipandang melalui kehebatan apapun, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang ini semua adalah tolak ukur kebanyakan manusia dalam menimbang dan menghormati orang lain. Allah ingin hapuskan itu. Jadi standar kita menghormati orang lain karena kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, seakan-akan Allah tersirat di dalam ayat ini, abaikan itu. Itu sudah tidak berlaku lagi, dan Islam itu menghapus hal tersebut. Ya, meskipun tentu akhlak sikap kita berlaku kepada siapapun. Maka dikatakan maka akan semakin dihormati. Jadi semakin kaya, semakin terpandang biasanya orang itu menganggap, maka orang-orang itu tolak ukur timbangan untuk dimuliakan, dihormati. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan standar penghormatan yang mulia itu kepada siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Seperti apapun, seperti apa dia dalam kehidupan hariannya, ya, status sosialnya seperti apa, selama dia memiliki ketakwaan, maka dialah yang layak untuk dimuliakan. Ini pesan. Maka hendaknya semua ma'asyarul muslimin, orang yang kita dakwahi tanpa membedakan kondisinya. Akan tetapi bagi seorang dari semua orang sama, ia berdakwah kepada siapa saja, berdakwah kepada kalangan apa saja, kepada orang kaya iya, kepada orang miskin juga iya, kepada yang tua juga iya, kepada yang muda juga iya, kerabat maupun orang-orang yang jauh yang bukan menjadi kerabat kita. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan ternyata memang tanpa kita nafikan dalam sejarah dan peristiwa besar bahwa orang-orang yang mungkin dianggap rendah itu, orang-orang para budak-budak itu, ternyata dalam kancah jihad, perjuangan di jalan Allah, mereka tampil paling depan. Dan banyak kasus-kasus. Maka ternyata banyak orang-orang miskin dari kalangan para sahabat-sahabat yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh pejuang Islam yang berjasa bagi Islam. Dan mereka banyak sejarahnya, riwayatnya, hidupnya mereka dari para budak-budak. Ya, salah satu di antara yang populer Bilal bin Rabah, Masya Allah, dimerdekakan oleh Abu Bakar, langsung melejit namanya, bahkan jadi muazzin Nabi SAW. Subhanallah, mulia luar biasa, disamakan derajatnya dengan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya saat itu. Dan posisi itulah yang kemudian Islam itu membawa misi al-musawat, kesamaan, egalitarianisme. Jadi Islam itu sudah nggak mengenal Pak status sosial. Ya, Islam itu hanya mengenal egalitarianisme, semuanya sama di mata Allah. Hanya kadang kita yang membedakan statusnya. Ya. Nah, ini yang mesti dirubah, Pak. Ya, status-status sosial ini tidak berlaku bagi Islam. Yang berlaku dalam Islam itu adalah egalitarianisme, kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wanita, laki-laki sama nggak derajatnya di mata Allah? Sama, Pak. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan baik di akhirat bagi siapapun yang beramal saleh, terlepas dia itu laki-laki atau perempuan. Selama dia beriman, maka dia punya porsi yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, ma'asyarul muslimin. Ya. Baik, ini yang pertama, teguran buat kita semua agar kita merubah sikap, sehingga kita tidak lagi membedakan satu dengan yang lain, tapi menyamakan semuanya. Berbicara ya samakan, sikap baik kita ya sama, kepada yang kaya, yang miskin juga sama. Akhlakul karimah kita juga kita perlihatkan. Senyum kita juga mesti sama, Pak. Jangan senyum sama yang kaya doang, yang miskin kagak disenyumin. Ini masalah ini, masalah sikap ini dekadensi moral ini. Ya, jadi kalau ini berlaku umum siapapun, maka insya Allah. Kedua, keberhasilan dakwah adalah perkara yang gaib. Satu, keberhasilan dakwah adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu, Pak, keberhasilan dakwah itu seperti apa. Maka jangan sampai karena memikirkan kemaslahatan dakwah lantas kita menimbang sesuatu bukan dengan timbangan syariat, akan tetapi dengan timbangan manusia dan materi. Ini masalah nih. Jadi urusan dakwah itu urusan gaib.
Jadi jangan sampai kemudian ketika kita berdakwah kita cuman timbangan kita, ya timbangan kita bukan syariat, padahal Allah memerintahkan dakwalah kepada siapapun, jangan dipisah-pisahkan, karena kita nggak tahu kan, Nabi Muhammad juga nggak tahu kalau ternyata besarnya agama itu melalui tangan siapa? Tangan para budak. Jadi awalnya manusia itu kemudian pertama yang memeluk agama Islam itu dari kaum budak, bukan orang kaya. Budak-budak itu yang perlahan-lahan Nabi dakwah di satu tempat dikumpulkan, berapa banyak kemudian yang akhirnya mengorbankan jiwanya, dan mereka adalah memiliki jiwa-jiwa yang besar, udhiyah yang besar, padahal mereka secara status sosial adalah orang-orang yang bawah. Ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW, ijtihad, ya, adalah ijtihad, nggak salah sebenarnya. Ya. Terlebih lagi kemudian kejadian ini terjadi di awal dakwah Islam, ya pantas awal dakwah Islam Nabi ingin dakwahnya cepat tersebar, sehingga dia berusaha untuk mendakwahi yang memiliki posisi di masyarakat, sehingga berharap agar lebih cepat pergerakannya. Tapi ternyata Allah kemudian tidak. Nah inilah yang saya katakan bahwa dakwah itu adalah gaib, keberhasilan itu adalah gaib. Ya, hanya Allah yang bisa menghantarkan. Dan andai kata kita berdakwah lalu kemudian tidak ada yang mengikutinya pun, itu bukan berarti gagal. Pernah nggak ingat hadis Nabi SAW ketika Nabi kemudian bermimpi lalu melihat ada seseorang yang datang, walaysa ma'ahu ahad, ada seorang Nabi yang datang dan tidak ada satupun bersama Nabi itu. Apakah kita anggap Nabi itu gagal? Karena yang dihitung oleh Allah, yang dinilai oleh Allah itu bukan jumlahnya, Pak. Tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah usaha, bukan hasilnya. Bapak punya anak, ternyata anaknya susah banget dididiknya, padahal kita udah kerja keras, Pak. Ngenalin Allah, ngenalin tauhid, tapi ternyata luar biasa susah banget. Kira-kira Bapak gagal nggak? Secara manusiawi mungkin dianggap gagal, tapi dalam pandangan Allah nggak gagal. Kenapa? Karena kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Bukan hasilnya yang Allah akan nilai, tapi usahanya. Baik, ada tiga lagi secara singkat. Yang ketiga, yang terpenting bagi dai adalah memperoleh pahala dengan dakwahnya. Jika ada seorang yang miskin yang ingin mengambil manfaat darinya, maka hendaknya ia terus memperhatikannya. Bukan jika sang miskin ini beramal soleh karena nasihatnya, maka ia akan mendapatkan pahala juga yang banyak. Ini yang ketiga. Yang keempat, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi lebih utama untuk dikatakan tarkul aula, bukan kesalahan fatal. Tarkul aula itu artinya meninggalkan yang lebih utama dan bukan sebagai sebuah dosa. Jadi hal yang biasa, tapi ini menjadi aib bagi seorang yang pendakwah khususnya. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan, ya, bahwa surah ini menunjukkan motivasi untuk menyambut orang-orang miskin terutama di majelis ilmu, serta memenuhi kebutuhan dan hajat mereka dan tidak mengutamakan orang-orang yang kaya atas mereka. Maka apa yang kami sampaikan pada pertemuan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, memberikan satu bimbingan yang luar biasa untuk bagaimana menjadi manusia yang bisa memberikan keberkahan maslahah bagi siapapun. Jadi bukan hanya pada segolongan orang, tapi semua. Karena misi Islam itu datang adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semuanya. Berbuatlah sebaik-baiknya kepada siapapun. Jangan hanya berbuat kepada orang-orang yang kaya, yang memiliki status sosial yang tinggi, karena kita berharap imbalan darinya. Karena sesungguhnya imbalan yang terbaik itu akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat kepada orang yang tidak punya, jangan kemudian dianggap bahwa kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari itu. Karena bisa jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita saat kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi bukan hanya konsentrasi kepada orang yang tidak layak untuk ditolong. Nah inilah pesan Nabi SAW dalam beberapa hadisnya. Mudah-mudahan 2 ayat dan 3 ayat hari ini bisa kita ambil manfaat, hikmah dari setiap perjalanannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.